Sobat calon guru semuanya, untuk pendaftaran sekolah kedinasan sudah dibuka pada pertengahan Mei 2024 dan di sini nanti untuk pendaftaran P3K dan juga CPNS 2024 akan dibuka sekitar pada pertengahan bulan Juni sampai dengan bulan Juli. Terkait tentang seleksi P3K 2024 nanti akan difokuskan untuk penuntasan permasalahan honorer. Maka dari itu untuk formasi P3K kuota 100% ini nanti akan diberikan untuk formasi khusus tenaga non ASN yang nanti semua ini pasti akan bisa diangkat ya menjadi P3K 2024. Kalau misalkan kita nggak memenuhi formasi, kita akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Namun sekarang ini tentunya kita masih menantikan bersama yaitu pengesahan RPP manajemen ASN teman-teman. Dan pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru yaitu terkait tentang bocoran dari Bapak Menpan RB terkait tentang pengesahan PP turunan Undang-Undang ASN. Ya, benar di sini kita bisa ketahui bahwasanya dalam undang-undang di PP turunan Undang-Undang ASN di sini nanti akan ada dua kategori honorer yang auto diangkat menjadi P3K 2024. Nah, kira-kira bagaimanakah informasinya dan apa penentu utama honorer bisa diangkat P3K penuh waktu maupun juga paruh waktu? Silakan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini silakan klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, seperti yang kita ketahui bahwa untuk arah pengadaan CASN 2024 salah satunya ini nanti akan fokus pada pelayanan dasar termasuk juga tenaga guru dan juga tenaga kesehatan. Serta di sini nanti akan menuntaskan yaitu penataan tenaga non ASN sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN teman-teman. Dan di sini nanti untuk formasi P3K itu akan dikhususkan bagi teman-teman XTHK 2 dan juga pegawai non ASN. Artinya yang nantinya bisa mendaftar P3K itu adalah XTHK 2 dan juga tenaga non ASN. Sedangkan untuk jabatan fungsional guru ini untuk CPNS ini dan juga P3K bisa ditempatkan di instansi pusat. Kemudian untuk P3K untuk guru yang ada di instansi daerah ini seluruhnya itu nantinya P3K ya. Dan sebelumnya juga dari Kemenpan RB telah menyampaikan terkait tentang panduan penyusunan rincian kebutuhan pegawai ASN tahun 2024. Teruntuk juga yaitu terkait tentang kualifikasi pendidikan. Dan di sini sudah disampaikan juga yaitu pada Kemenpan RB nomor 11 tahun 2024 terkait tentang jabatan pelaksana kemudian jabatan fungsional yang nantinya itu akan bisa mendaftar P3K. Termasuk di sini untuk teman-teman yang ijazah SD sederajat ataupun juga ijazah SMP sederajat nanti bisa juga mendaftar P3K di tahun ini. Tentunya salah satu hal yang menyebabkan sampai sekarang belum dibuka CASN 2024 itu dikarenakan masih dalam tahap yaitu penuntasan terkait tentang usulan formasi teman-teman. Dan di sini juga yaitu perihal untuk kebijakan pengadaan ASN atau juknis pengadaan P3K dan juga CPNS 2024 ini tentunya masih dalam tahap pembahasan ya. Sehingga kalau misalkan di sini nanti dari dua tahapan terakhir ini nanti akan selesai yaitu terkait tentang penetapan formasi nasional nanti akan diberikan Pertek BKN dan juga pendapat Menteri Keuangan, kemudian juga kebijakan pengadaan ASN termasuk juga nanti siapa saja yang akan otomatis diangkat dan juga nantinya berdasarkan dari pemenuhan formasi. Maka sekarang ini masih dalam tahap pembahasan yaitu RPP turunan Undang-Undang ASN tahun 2023. Kira-kira untuk bocorannya itu seperti apa? Apakah nanti kita berpotensi untuk bisa diangkat P3K di tahun ini? Dan informasi pertama di sini kita kutip dari ayobandung.com teman-teman. Jelang pengesahan PP turunan Undang-Undang ASN 2023, Menpan RB bocorkan dua kategori honorer ini sudah bisa bernafas lega karena auto berstatus P3K. Seperti yang kita kutip dari Lengkong ayobandung.com, saat ini pemerintah tengah mengiyakan percepatan pengesahan PP turunan Undang-Undang ASN 2023 yang di dalamnya berisikan ketentuan nasib tenaga honorer. Sebagaimana diketahui dalam Undang-Undang ASN 2023 telah disebutkan bahwa penuntasan persoalan tenaga honorer ditargetkan selesai pada Desember 2024. Nantinya setelah waktu tersebut status tenaga honorer di instansi pemerintah tidak
tidak lagi diakui ya, dan hanya ada pegawai dengan status ASN, baik itu PNS maupun juga P3K. Dan dalam penuntasan persoalan tenaga honorer ini, Menpan RB telah memberikan kesempatan khusus bagi para tenaga honorer agar persaingan tidak ketat ya. Dan kesempatan tersebut ini adalah aturan bahwa formasi P3K yang tersedia pada seleksi CASN 2024 hanya terbuka untuk tenaga honorer saja. Meskipun begitu, kebijakan yang sangat menguntungkan para tenaga honorer tersebut masih alami kendala. Kendala tersebut adalah kurangnya jumlah formasi yang diajukan oleh instansi, baik itu pusat maupun juga daerah, yang diduga ini akibat keterbatasan anggaran. Sebagaimana diketahui bahwa saat ini tenaga honorer yang harus diangkat menjadi P3K 2024 ini ada sekitar 1,8 jutaan orang, sedangkan untuk jumlah formasi saat ini yang masuk dalam database ini sekitar 1.011.397. Dan sehingga sekitar 800.000 orang tenaga honorer ini terancam tidak kebagian formasi P3K 2024. Terkait hal itu, Abdullah Azwar Anas selaku Menpan RB telah menjamin 2 kategori tenaga honorer yang bisa bernafas lega karena menjadi prioritas khusus dalam pengangkatan P3K. Dan adapun 2 kategori tenaga honorer yang beruntung tersebut ini adalah untuk yang pertama, honorer yang telah masuk dalam database BKN dan juga termasuk golongan THK 2. Kemudian yang kedua, tenaga honorer yang memiliki masa kerja lebih dari 5 tahun secara berturut-turut dan telah berumur di atas 55 tahun ya. Honorer yang masuk dalam kategori tersebut ini nanti dipastikan akan lolos pada seleksi P3K 2024 dan mendapatkan kesejahteraan yang jauh lebih layak, teman-teman. Jadi di sini kita dapatkan salah satu hal penting dari bocoran dari PP turunan Undang-Undang ASN 2023 bahwasanya teman-teman yang status ini, yang pertama honorer yang masuk dalam database BKN dan termasuk golongan THK 2 ini nanti akan optimis ya, bisa diangkat menjadi P3K 2024. Yang kedua adalah tenaga honorer yang memiliki masa kerja, yaitu masa kerjanya lebih dari 5 tahun secara berturut-turut dan telah berumur di atas 55 tahun. Nah, semoga saja di sini nanti kita nggak akan ada lagi yang tercacar ya dengan kebijakan khusus ini. Dan ini merupakan bocoran terkait tentang skema mekanisme rencana seleksi CASN tahun 2024. Ya benar, di sini untuk formasi P3K pada seleksi CASN di tahun ini, maka kuota 100% ini akan diberikan formasi khusus untuk tenaga non-ASN. Jadi teman-teman yang masuk dalam kategori 2 itu tadi, maka optimis akan bisa diangkat di tahun 2024. Berdasarkan dari formasi atau lowongan yang ada, jika nanti kita memenuhi lowongan formasi, maka kita akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Sedangkan kalau misalkan tidak memenuhi formasi, tentunya kita nanti tetap akan diangkat ya, meskipun di sini nanti masih diangkat menjadi P3K penuh waktu. Namun di sini nanti akan dibuatkan kebijakan terkait dengan mekanisme seleksi khusus dengan Permenpan RB bagi teman-teman yang sementara diangkat menjadi P3K paruh waktu menggunakan mekanisme seleksi khusus ini, nanti akan bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu. Nah, demikian informasi penting yang perlu saya sampaikan, dan semoga nanti di tahun ini teman-teman bisa diangkat semua ya menjadi ASN P3K 2024.